Haleluya. Shalom. Shalom. Shalom saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan ada dalam hidup kita dimanapun saat ini kita berada. Sebentar kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Biarlah kiranya penyembahan kita berkenan kepada Tuhan dan segala pujian kita memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa tutup mata. Tuhan, Allah Bapa kami yang baik dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Bapa atas segala kebaikan-Mu. Oh, sampai saat ini Tuhan kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk melayani Engkau. Engkau masih memberikan kami kesehatan semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami Tuhan mau masuk dalam hadirat-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang beracara, mengurapi ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap hati kami. Dimanapun saat ini kami berada, kami serahkan setiap pergumulan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu hanya di dalam Engkau Tuhan ada jalan keluar, ada pertolongan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan yang adalah Bapa dan sahabat kita. Hanya Dialah pertolongan kita. Bagaimanapun keadaan kita, kita mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena hanya Dia yang sanggup memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Katakan, hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Engkaulah Tuhan kekuatan kami, Juru Selamat kami. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Haleluya.
sembah Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau Tuhan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. katakan walau lewati lembah, Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Allahku, Kau Bapa dan Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku aku tak ditinggalkan. Kau Yesus kekuatan kami, Yesus kekuatan. mari katakan lebih dahsyat lagi pada Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Allahku, katakan Engkaulah Bapa, Bapa dan sahabatku. Kau yang peduli, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak aku tak ditinggalkan. Yesuslah kekuatan. Yesus kekuatan. Mari katakan sekali lagi kepada Tuhan, ku sembah Kau Allahku. Lebih dahsyat bagi Tuhan, Ku sembah Kau Allahku, Dialah Bapa kita, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, akan aku ditinggalkan. tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kaulah Yesus, Yesus kekuatan di hidupku. katakan sekali lagi Yesus, Kaulah Yesus kekuatan di hidupku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah perlindungan kami. Terima kasih Yesus. Sebab Kau Bapa dan sahabat kami, Kami bersyukur. sebab Engkau Tuhan yang setia. Engkau mempedulikan setiap hidup kami, Terima kasih. Engkau memperhatikan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berkepada-Mu. Kami bersyukur, Terima kasih. kami menyembah-Mu. Haleluya.
Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Sebab Engkau baik bagi hidup kami. Sebab Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkau sungguh baik. Engkau Tuhan yang pedulikan hidup kami. Engkau Tuhan yang pedulikan setiap hidup kami Tuhan. Engkau layak terima segala pujian. Engkau layak terima segala kemuliaan. Kami mengangkat tangan di hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi mengagungkan nama-Mu. Engkaulah yang dimuliakan, ditinggikan untuk selama-lamanya. Haleluya. Oh, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Lebih dahsyat lagi kepada Tuhan katakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Kau Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, haleluya, Yesus Tuhan, Kau Raja. Katakan lagi kepada Tuhan, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan nama-Mu Tuhan, lebih dari segalanya, Yesus Tuhan, Dialah Raja kita, Kau Raja kami, Yesus yang bertahta, yang berkuasa, ya Yesus Tuhan, berkuasa untuk Raja. Mari jemaat Tuhan, lebih dahsyat lagi katakan dimuliakan, ditinggikan, ya Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertahta, yang berkuasa. Katakan dia Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan
Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan Allah kita, Dia Raja yang berkuasa, yang bertata bagi kehidupan kita untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan kita, karena Allah kita dahsyat. Haleluya. Meskipun musuh datang, meskipun tantangan ada, kita harus tetap melangkah kuat bersama Tuhan. Haleluya. Yes. Mari sama-sama naikkan pujian ini bagi Dia. Yeah. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Katakan Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisi kiri, Beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu, Tuhan bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Katakan tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. kemenangan kami bersama-Mu Tuhan. Kami mau tetap bersama Tuhan. Meskipun musuh di depanku, Yes. rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, Biarkan Dia mengalir. Kita tetap memuji Tuhan. Katakan kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Katakan Sumber kemenanganku. Sumber sambil melompat, katakan yeah. Haleluya. 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 Amin. Kita bersyukur kita telah memuji untuk pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang akan menyempurnakan dan meneguhkan iman dan kekuatan kita.
Karena Tuhanlah kekuatan kita dan perlindungan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan sekali lagi kepada Tuhan dengan iman, Engkaulah Tuhan kekuatan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan kami Tuhan. Perlindunganku saat badai menerpa. Kami tetap tegar bersamamu Tuhan. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kami menyatakan iman kami lebih lagi kepada-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan bagi kami Tuhan. Perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan iman-mu kepada-Nya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Katakan Engkaulah Tuhan kekuatanku, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit
besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami. Haleluya. Halo, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Saya senang bisa berbagi kepada jemaat GBI Bethlehem yang ada di Dadap. Saya percaya ini semua karena kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Saya berharap semua kita dalam keadaan sehat, keadaan baik-baik semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Anita, dan juga kepada Pak Johan sebagai Gembala di GBI Bethlehem Dadap. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini untuk kita mempersingkat waktu kita langsung saja saudaraku, karena waktu saya hanya 30 menit saja. Ya, baik saudaraku, pada hari ini saya akan berbicara dengan satu topik khotbah saya, yaitu menjadi gereja, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Saudara bisa mendengarkannya dengan seksama, ataupun juga saudara bisa buka Alkitab saudara, ataupun Alkitab elektronik saudara, dimanapun saudara berada hari ini. Saya akan bacakan buat kita semua. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara aku yang dikasih Tuhan, hari-hari ini ada begitu banyak pandang berpikir bahwa gereja adalah sebuah tempat, ataupun gereja adalah sebuah gedung, saudara, di mana yang dipimpin oleh seorang pendeta sebagai imam dalam tanda petik yang bertugas, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, seharusnya kita sebagai orang percaya, kita sebagai umat Allah, kita harus memahami pengertian gereja yang sesungguhnya, saudara. Karena gereja itu bukanlah gedungnya, saudara. Gereja itu bukanlah bicara tentang sebuah tempat, saudaraku. Tetapi gereja adalah kumpulan orang percaya. Yang dimana, saudaraku, orang-orang percaya yang di dalamnya hidup di dalam kebenaran Kristus. Hidup di dalam kebenaran firman Allah. Jadi saudaraku, kitalah gereja Tuhan, saudaraku. Pribadi lepas pribadi. Apa yang dikatakan firman Tuhan yang kita baca, saudaraku, bahwa kita ini adalah bait Allah, saudara. Kita ini adalah tempat kediaman, saudaraku. Kediamannya Tuhan. Jadi gereja itu adalah saya dan saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, seberapa banyak seringkali saudaraku, kalau ada sahabat kita, rekan kita, saudara kita, orang di sekitar kita bertanya, saudaraku, kamu hari Minggu pergi ke gereja mana? Nah saudara, ini sebetulnya pertanyaan yang agak menggelitik bagi kita seharusnya, saudaraku. Kenapa? Karena masa gereja pergi ke gereja, ya saudara bisa paham maksud saya, saudaraku. Karena gereja yang sebenarnya bukanlah aktivitas, karena gereja yang sebenarnya bukanlah sebuah kegiatan, saudaraku, tetapi bagian kehidupan saya dan saudara. Itulah gereja, saudaraku. Jadi jangan pernah
kita menyamakan pergi ke gereja dengan aktivitas seperti ketika kita pergi ke pasar, ketika kita pergi ke kantor, ke sekolah, ke bioskop, ataupun ke mall, saudaraku. Nah, saudara, kalau pola pikir kita seperti ini, saudaraku, maka janganlah heran bila kita seolah-olah memiliki kepribadian ganda, saudaraku. Karena di satu sisi ketika kita ada dalam sebuah gedung gereja, kita dapat berpenampilan bagaikan seorang malaikat yang suci, tetapi ketika kita keluar dari gedung gereja, kita bagaikan kuda yang lepas dari kandangnya, saudaraku. Nah, saudara, mentalitas inilah yang harus keluar dari kehidupan kita. Mentalitas inilah yang harus keluar dari kehidupan setiap gereja. Ya, mentalitas inilah saudaraku yang harus keluar di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Inilah yang saya ingin bicarakan hari ini kepada saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, oleh sebab itu kita harus memahami sebagai kita adalah bait Allah, tempat kediaman Tuhan, ada 3 prinsip yang harus kita pahami di dalam kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Yang pertama, kita harus memahami bahwa Yesus yang menjadi raja atas hidup kita. Yesus yang berkuasa atas kehidupan kita. Dia yang memerintah dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya, di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-16b sampai pasal yang ke-7 ayat yang pertama, saudaraku. Alkitab berkata demikian. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Haleluya, saudaraku. Jadi saudara, kita harus menyadari, kita perlu menyadari bahwa setelah kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, saudaraku, yang dimana kita telah mengakui bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan kita dan juga Dia adalah Juru Selamat kita, saudaraku, sehingga sejak waktu itu maka saudara, Kristus yang menjadi raja atas segala raja dalam kehidupan kita. Karena ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan, menerima Dia sebagai Juru Selamat kita, saudaraku, itu artinya kita berpindah, saudaraku, dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan Allah. Artinya, saudaraku, dulu waktu kita sebelum dalam kerajaan Allah, hidup kita dikuasai oleh ego kita. Hidup kita dikuasai oleh kerajaan kegelapan, saudaraku. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, maka hari itu juga, saudaraku, kehidupan kita berpindah, di mana Yesus yang menjadi raja atas kehidupan kita, saudaraku. Nah, kenapa, saudara? Karena ketika kita percaya kepada Dia, maka kita diangkat sebagai keluarga Allah, saudara. Oleh karena itu Alkitab berkata kita ini adalah anak Allah, saudaraku. Ya, karena kita adalah warga kerajaan Tuhan. Kita adalah warga kerajaan sorga, saudaraku. Yang dimana, saudaraku, kerajaan Allah, kerajaan sorga memiliki nilai-nilai, memiliki hukum dan cara hidup, saudaraku. Oleh karena itu kita harus tunduk kepada nilai-nilai kerajaan Allah. Kita harus tunduk kepada hukum dan cara hidup di dalam kerajaan Allah, saudaraku. Kenapa? Karena saya dan saudara adalah hamba-hambanya, saudaraku.
Dan bukan hanya itu, saudara, kita juga diberi sebuah amanat agung, ya, untuk kita melakukan tujuan hidup kita di muka bumi ini. Dalam rangka apa, saudaraku? Memperlebar kerajaannya, saudaraku. Dengan bagaimana? Dengan kita memuridkan bangsa-bangsa, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ingatlah selalu setelah kita ditebus, ya tadi Alkitab katakan kita sudah dibeli dengan lunas, kata Alkitab, saudara. Maka tubuh kita telah disucikan, saudara, oleh darah Yesus, ya. Hidup kita menjadi milik Kristus, saudaraku. Sehingga Ia yang bertata atas kehidupan saya dan saudara. Nah, itu yang pertama yang harus kita mengerti, prinsip bahwa kita adalah bait Allah, yaitu Yesus menjadi raja dalam hidup saya dan saudara. Nah, prinsip yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, yaitu adalah pikul salib setiap hari dan mengalami pembaharuan pola pikir setiap hari, saudara. Mengalami perubahan, saudaraku, hati setiap hari. Ada transformasi hati dalam kehidupan kita. Transformasi pikiran, saudaraku. Oleh karena itu, di dalam Lukas 9 ayat 23 dikatakan, saudara, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara perhatikan ayat ini, saudara. Yesus berkata dengan tegas, barang siapa yang mau mengikut dia, saudara, maka kita harus berani menanggung resikonya. Kita harus tahu apa yang menjadi, saudaraku, persyaratan ketika kita mengikuti Yesus. Yesus berkata, saudara, yaitu apa? Memikul salib setiap hari, saudaraku. Nah, sebagai kita bait Allah, tempat kediaman Tuhan, nah kita harus siap memikul salib setiap hari, saudaraku, ya, dan bakal menyangkal diri kita. Artinya apa, saudaraku? Mematikan keegoan kita, mematikan perbuatan daging kita, mematikan hawa nafsu kita, saudara. Itulah prinsip yang kedua, saudaraku. Oleh karena itu, saudara, di dalam Roma 12 ayat 1-2 juga Alkitab katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Nah, saudara perhatikan ini, saudara. Ya, Paulus mengatakan, saudaraku, bahwa ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus, sehingga persembahan itu, saudaraku, persembahan yang hidup di mata Tuhan, saudaraku. Jadi ibadah yang sejati itu persembahkan tubuh kita, saudara, ya, kepada Kristus, ya. Kenapa, saudara? Karena semua anggota tubuh kita ini, saudaraku, adalah milik Kristus, saudara. Ya, jadi mari kita persembahkan, saudaraku, ya, tubuh kita, ya, menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus, saudara, sehingga berkenan kepada Tuhan, saudara. Nah, saudara, dan ayat ini juga katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudara, Paulus katakan, berubahlah oleh pembaruan budimu, saudara. Berubahlah oleh pembaruan pikiran kita, saudaraku, ya, sehingga kita boleh mengalami perubahan, saudaraku, transformasi pikiran, transformasi hati, saudaraku. Nah, itu yang kedua, saudaraku. Nah, yang ketiga prinsipnya apa, saudara? Kita harus selalu dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus untuk mencapai destininya Tuhan, untuk mencapai panggilannya Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Ingat, saudara, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, firman Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa
Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, perhatikan saudara, ya, Alkitab katakan kalau Roh Kudus turun, ya, ke atas kita, saudara, ya, tujuannya untuk apa? Supaya kita menjadi saksi, saudara. Dimulai dari mana? Dari Yerusalem. Ini bicara apa? Keluarga kita, saudaraku. Nah, nanti kita akan bahas ini lebih lagi, saudara. Nah, ada ayat lagi, saudara. Efesus 5 ayat 18. Alkitab katakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan apa? Hawa nafsu, kata Alkitab, saudara. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, artinya apa, saudara? Sebagai orang percaya, di mana kita telah menjadi tempat kediaman Tuhan, kita adalah bait Allah, saudara. Maka kita harus memiliki integritas dalam hidup ini, saudaraku. Hidup yang tidak dalam kemunafikan. Hidup yang tidak memakai topeng, saudaraku. Dimanapun kita hidup, dimanapun kita berada, saudaraku, maka kita memiliki kualitas kehidupan rohani yang tidak berubah, saudara. Itulah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Di mana, saudara, kehidupan kita boleh menjadi teladan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita bisa, saudaraku, menjadi saksi, kita bisa menjadi berkat, saudaraku. Mari, saudara, kita hidup takut akan Tuhan, saudara. Dan takut akan Tuhan mulai dari keluarga, saudaraku. Kenapa, saudara? Karena kualitas rohani kita, kualitas kerohanian saudara itu teruji ketika kita ada di keluarga. Bukan ketika kita ada di gedung gereja, saudara, yang 2 jam ataupun 1 jam, saudaraku. Ya, jadi kalau kita di gedung gereja, saya percaya semua kita seperti malaikat Tuhan, saudaraku. Nah, jadi bukan ketika saya sedang memegang mic di mimbar berkhotbah kepada saudara hari ini, tetapi kualitas kerohanian saya teruji ketika saya ada di keluarga saya. Ketika saya ada dalam rumah tangga saya, saudaraku, disitulah akan teruji seberapa kualitas kerohanian saya dan saudara. Nah, saudaraku, dan kita juga harus memiliki kualitas di tempat kerja, saudaraku. Ada banyak hari ini, saudara, ya, perusahaan-perusahaan melihat, saudaraku, bahwa banyak ada orang-orang Kristen, saudaraku, kehidupannya tidak berkualitas, saudara. Seharusnya, saudara, kalau kita dipenuhi oleh Roh, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh, saudaraku, maka hidup kita akan berkualitas baik di keluarga, di tempat kerja, dan masyarakat, saudaraku. Bukan hanya di tempat kerja dan dunia masyarakat, saudaraku. Bukan hanya di lingkungan, tetapi juga kita jadi berkat dalam komunitas sesama saudara seiman yang ada di gereja saudara, khususnya di GBI Bethlehem Dadap, saudaraku. Jadi jemaat Tuhan, setiap jemaat Allah yang ada di GBI Bethlehem Dadap, saudaraku, jadi berkat sesama saudara seiman, menjadi teladan satu sama lain, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa kok melayani Tuhan di gereja, ya. Kita menjadi seperti orang yang super rohani, kita menjadi orang yang hebat di mimbar, saudaraku. Namun ada banyak orang, saudaraku, ternyata hidup keluarganya berantakan, saudaraku. Rumah tangganya berantakan, saudaraku. Nah, saudara, tapi saya percaya, saudaraku, keluarga atau pribadi yang takut akan Tuhan, dan dia pasti akan mempraktekkan hidup Kristus, saudara. Pasti dia akan melayani keluarganya. Dia akan melayani istrinya, melayani anaknya, saudaraku, melayani suaminya, melayani orang tuanya, mertuanya, saudara. Ya, dan juga melayani masyarakat.
lingkungan, tetangga kiri kanan kita, saudaraku, ya, dan juga saudara seiman, ya, sesama jemaat di GBI Bethlehem Dadap, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu mari kita hidup bersama Yesus setiap hari. Ya, jadi kita bukan hanya hidup bersama Yesus di gedung gereja 1 jam, 2 jam, saudaraku, tidak, saudara. Tapi hidup bersama Yesus 24 jam sehari, saudara. Ya, karena selama ini, saudara, ada banyak orang Kristen memusatkan dirinya pada aktivitas gereja, memusatkan dirinya kepada kegiatan-kegiatan gereja, saudaraku, bukan kepada Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Nah, saudara, inilah yang menjadi salah satu faktor, salah satu penyebab utama mengapa orang Kristen selaku pertumbuhan rohaninya lambat, saudaraku. Ya, karena saudaraku, ada banyak orang Kristen terlalu memusatkan diri kepada konsep bergereja, bukan pada kehidupan bergereja, saudara. Ya, saudaraku, oleh karena itu hari ini saudara jangan salah paham. Saya ingin menyampaikan, saudara, seharusnya kita berfokus kepada kehidupan bergereja, saudara. Ya, nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, pertumbuhan rohani kita itu berasal dari kehidupan Kristus, saudara, yang ada di dalam kita sebagai ciptaan baru, saudara, di dalam Kristus, saudaraku. Ya, jadi jika kita hidup melekat pada Kristus, hidup kita melekat kepada Dia, saudaraku, maka kita akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa, saudara. Saya dan saudara akan bertumbuh dalam hal kasih. Saudara akan bertumbuh di dalam hal sukacita. Saudara akan bertumbuh di dalam hal kesabaran, ketabahan, saudaraku, bahkan kelemah lembutan, dan bahkan segala kebajikan yang ada di dalam Kristus, saudaraku. Jadi kasih yang terpancar, saudaraku, dalam adalah wujud dari hidup Kristus dalam kita. Jadi mari kita ekspresikan, saudaraku, Kristus dalam hidup kita. Lewat apa, saudara? Lewat kasih, saudaraku. Nah, jadi saudara, oleh sebab itu dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 22 firman Tuhan katakan, saudara, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian, ya, dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita belajar dari kehidupan yang dijalani oleh Yesus di bumi ini, saudara, tujuannya apa, saudara? Untuk membukakan bagi kita hubungan baru yang sempurna dengan Tuhan, saudara. Ya, tidak masalah siapa kita, ya, seberapa terpuruknya kehidupan kita, saudara, apa gelar kita, apa jabatan kita, itu nggak ada artinya di hadapan Tuhan, saudara. Karena Tuhan tidak mencari orang yang punya gelar, ada jabatan, orang yang, saudaraku, punya kekayaan, harta, enggak, saudara. Tetapi Tuhan mencari orang yang mau membangun hubungan dengan Dia. Haleluya. Tuhan sedang mencari orang yang mau, saudaraku, membangun hubungan dengan Kristus. Perjanjian baru merupakan perjanjian yang dibuat oleh Tuhan untuk datang dan hidup di dalam kita secara pribadi dalam rangka memenuhi kehendak-Nya, saudara. Tuhan sendiri adalah roh, dan Ia hidup di dalam diri kita. Untuk hidup bagi kerajaan Allah
haruslah kita bersatu dengan Sang Raja, sehingga Ia memerintah kita dari dalam hati kita yang baru, saudara, ketika kita ada di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, keselamatan adalah hidup. Keselamatan yang Tuhan berikan haruslah dijalani menurut cara tertentu, supaya kita mengalami kualitas hidup tertentu. Ya. Oleh karena itu Rasul Paulus menyatakan dalam Filipi 2 ayat yang ke-12, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan berarti hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Mengerjakan keselamatan adalah sebagai hidup kita sebagai ciptaan baru. Jadi kita mengerjakan keselamatan bukan supaya kita selamat, tetapi karena kita adalah ciptaan baru, karena kita adalah orang yang sudah diselamatkan, maka kita mengerjakan keselamatan. Anak Tuhan yang memiliki hati yang baru, maka dia akan terus bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Dia akan terus mengalami pertumbuhan secara kontinu, saudara. Terus menerus setiap hari. Kalau kita sungguh-sungguh anak Tuhan. Karena Kristuslah yang menjadi hidup kita. Dialah yang mendorong kita untuk kita taat melakukan kehendak Tuhan. Untuk kita taat kepada firman-Nya. Dan Dia juga yang memberikan kita kuasa untuk kita menyelesaikannya. Untuk kita bisa mentaatinya. Itu bukan karena kita hebat, tetapi Tuhan yang memberikan kita kuasa, yang memampukan kita. Kita perlu untuk senantiasa bersekutu dengan Dia. Kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Kristus. Mulailah memakai cara Tuhan di dalam memandang segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, saudara. Kristus telah memerdekakan kita dari dosa, agar pribadi Kristus dalam kita terpancar keluar. Agar pribadi Kristus yang ada di dalam saya, yaitu Dia berdiam di tempat tubuh kita. Kita adalah bait Allah, saudara. Dia terekspresi keluar. Sehingga orang boleh melihat Kristus hidup dan nyata melalui hidup saya dan saudara. Kristus meminta agar manusia batiniah kita semakin kuat. Kristus ingin selaku manusia rohani kita semakin kuat. Kristus hidup di hati kita. Itulah yang dimaksud dengan kerajaan Allah, di mana Kristus tinggal dan hidup di dalam hati kita, dan Dia memerintah dan berkuasa kepada kita. Itulah kingdom of God, di mana Tuhan Yesus menjadi Raja, dan Dia datang untuk hidup di dalam kita. Kita dipersatukan dengannya dalam roh. Kita adalah warga negara pemerintahannya. Dan Kristus sebagai Raja kita. Alkitab mengajarkan Tuhan Yesus diam di dalam diri kita, saudara. Itu bukan sebagai sasaran untuk dicapai. Karena memang itulah faktanya. Itulah kebenarannya yang harus kita pahami dan kita harus menyadarinya. Bahwa Dia tinggal dan hidup dalam diri kita. Dalam tubuh kita. Sudahkah kita benar-benar sungguh-sungguh menyadari bahwa sekarang sebenarnya kita adalah bait Allah? Bahwa kita adalah tempat kediaman Tuhan? Jadi kita sebenarnya tidak mungkin pergi ke gereja dalam tanda petik. Ya, soalnya jangan salah tangkap maksud saya. Karena kitalah yang disebut gereja. Saya dan saudaralah yang disebut gereja.
Jadi gereja sama sekali bukan gedung, bukan sebuah tempat. Ia tinggal di hati umatnya pribadi, lepas pribadi. Dan kalau kita lihat pada hari Pentakosta, saudara, api tidak muncul di atas atap gedung ibadah, kan? Melainkan di atas umatnya, kan, saudara. Jadi kalau kita percaya pada Yesus Kristus, maka ia tinggal di dalam kita. Kerajaannya datang dalam hati kita. Ia memasuki hati kita, menjadi satu dengan kita, sehingga ia dapat memerintah kita dari pusat komandonya, yaitu hati saya dan saudara. Jadi hidup kudus adalah hidup sepanjang saat dengan Yesus, saudara. Di mana kita mempersilahkan Kristus untuk memimpin setiap aspek kehidupan kita. Kita memberi ruang sebebas-bebasnya bagi Yesus. Kita memberikan jalan sebebas-bebasnya bagi Yesus. Bagaimana supaya dia bisa memimpin kehidupan kita dalam segala bidang aspek kehidupan kita. Memang kita hidup normal sebagaimana biasanya. Namun Roh Tuhan, Roh Allah akan menuntun kita menjalani kehidupan fisik sepenuhnya di bawah pimpinan Sang Raja dari dalam hati saya dan saudara. Jadi kekristenan bukan masalah lahiriah, ya, melainkan masalah batiniah yang ada di dalam, yang bekerja seiring dengan iman. Karena Yesus datang bukan membawa agama, kan saudara. Yesus datang bukan membawa sebuah religion yang baru. Tapi Yesus datang membawa hidup. Dia datang untuk tinggal dalam satu hubungan yang disebut dengan relationship, khususnya bagi saya dan saudara sebagai umat yang telah ditebus olehnya. Kehidupan rohani kita tidak bergantung pada kebaktian-kebaktian. Kehidupan rohani kita tidak bergantung kepada kegiatan-kegiatan gereja. Melainkan kehidupan rohani kita bergantung di dalam Kristus. Jadi sekarang kita harus mengajukan pertanyaan ini pada diri sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh telah berpusat kepada Kristus atau kita berpusat kepada kebaktian atau acara? Sekarang ini banyak orang yang menghadiri kepada dengan segenap hati, mencari atau menggali kedalaman hubungan dengan Kristus. Saudara mesti mengingat, dan saudara harus ingat ini. Kristus beserta kita sepanjang hari, bahkan setiap waktu. Namun kebaktian khusus saja. Oleh sebab itu kita pergi ke sana kemari merasakan kehadiran Tuhan. Sekali lagi saudara, saya mau berkata kepada kita semua, Yesus datang bukan hanya 2 atau 3 jam dalam suatu ibadah saja, lalu dia pulang ke surga lagi, dia balik lagi, dia tinggalkan saya saudara. Enggak. Dia hadir untuk menikmati persekutuan secara konsisten, kontinu dengan kita 24 jam sehari. Jadi saudara, berjalan dalam roh adalah terus-menerus menyadari kehadirannya dalam hidup kita. Di mana kita perlu memusatkan perhatian kita pada Kristus. Raja yang memerintah di dalam roh kita. Raja yang memerintah dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan membuat ruang bagi dirinya di dalam diri kita. Ruang inilah yang kita sebut dengan hati nurani.
Hati nurani ini dibuat untuk Dia dan bukan untuk suatu konsep. Ketika kita meminta Yesus memasuki hati kita, maka rohnya bersatu dengan roh kita. Sejak saat itu ia memerintah intuisi kita, memerintah selaku alam bawah sadar kita, memerintah imajinasi kita, pikiran kita, dan semuanya. Nah, masalahnya menjadi timbul saat kita mencampur adukan antara hati nurani dan pikiran kita. Banyak orang Kristen yang tidak bergereja, bahwa banyak di antara mereka enggan datang ke tempat ibadah, tetapi sebenarnya mereka mendambakan Yesus. Mereka tidak menentang Yesus. Tapi yang mereka tentang adalah sistem gereja yang kini kita hidupi. Sesuatu yang sangat sederhana kita buat menjadi sulit dan rumit. Semua peraturan gereja membuat sistem kegerejaan kita sangat sukar dimengerti oleh orang yang berada di luar lingkungan gereja. Dan ternyata jumlah mereka jauh lebih besar daripada yang menghadiri ibadah tiap minggu. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang berasal dari Tuhan itu jauh lebih mudah untuk kita pahami, untuk kita dimengerti, dan sederhana daripada cara kita beraktivitas di gedung ibadah. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam roh sebenarnya mudah, sehingga orang yang paling sederhana pun dapat menjalaninya. Cara inilah yang Tuhan kehendaki untuk dijalani oleh setiap umatnya, setiap orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin kita membaca Ulangan 6 ayat 6-9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, peraturan itu berlaku untuk seumur hidup, untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sejak hukum Taurat diberikan, Tuhan menghendaki umatnya memiliki gaya hidup dan bukan sekedar agama. Tuhan menghendaki jalannya menjadi bagian hidup mereka. Mereka pun harus mengajarkan jalan Tuhan ke turun mereka, kepada anak cucu mereka. Itu yang Tuhan katakan kepada umat Israel. Dan itu juga berlaku kepada saya dan saudara. Ingat Bapak Ibu Saudara, memimpin adalah hidup sebagai teladan. Entah saudara memimpin keluarga, memimpin di dalam perusahaan, dimanapun. Itu adalah hidup sebagai teladan. Jadi bukan sekedar memberikan instruksi, memberikan perintah. Karena mengajar bukan sekedar memberi pelajaran, melainkan menjalani hidup sesuai dengan yang diajarkan. Hidup kita menjadi teladan bagi istri dan anak-anak kita. Hidup kita menjadi teladan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita pimpin, baik di gereja maupun di perusahaan kita. Kita perlu ingat, Bapak Ibu Saudara, rumah tangga merupakan pusat kehidupan Kristiani dan bukan organisasi keagamaan atau sistem kegerejaan, saudara. Tuhan Yesus memberikan hukum Taurat sebagai gaya hidup dan bukan seperangkat tata cara keagamaan supaya saleh. No, bukan. Karena metode pengajaran Yesus sangat revolusioner. Ia menyatakan, mari ikutlah aku dan lihatlah teladanku. Ikutilah teladanku. Yesus adalah pribadi yang sederhana dan sangat wajar agar ia dapat mengajar mereka bagaimana menjalani hidup sesuai kehendak Bapa.
Paulus pun mengikuti metode ini. Saat ia berkata, ikutilah teladanku seperti aku meneladani Kristus. Tirulah teladanku seperti aku meniru teladan Kristus. Itu yang Paulus katakan. Jadi baik Tuhan Yesus maupun Paulus, saudara, dia tidak sekedar membagikan pengetahuan, tetapi memberikan teladan dengan menghidupi apa yang mereka telah ajarkan. Paulus menyatakan bahwa kita merupakan surat-surat Kristus yang terbuka, yang bisa dilihat oleh orang, bisa dibaca oleh orang di sekitar kita. Ingat, Tuhan Yesus membawa kerajaan Allah ke bumi ini, sehingga dapat tersebar di seluruh dunia dan mengubah seluruh kehidupan yang ada di muka bumi ini. Kristus menginginkan manusia dilahirkan ke dalam kerajaannya, sehingga mereka dapat hidup di dalam roh selama 24 jam sehari, menikmati hubungan yang kontinu dengan Tuhan, intimacy with God, relationship dengan Tuhan secara kontinu. Inilah yang merupakan rancangannya sejak semula diciptakan manusia di bumi ini, di mana manusia akan memasuki sebuah dimensi persekutuan dengan Tuhan dalam tiap aspek kehidupannya. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, gereja bukanlah gedungnya. Kalau kita melihat flashback kepada perjanjian lama, saudara, umat Allah pergi ke tempat ibadah yang disebut dengan bait Allah. Yes, namun pada masa perjanjian baru, kitalah gereja, kitalah bait Allah, kitalah tempat kediaman Tuhan. Dalam banyak hal, ternyata manusia lebih menyukai sistem keagamaan. Karena bila kita hanya pergi bergereja pada hari Minggu, maka hari-hari yang lain dapat kita nikmati untuk kepentingan kita sendiri. Kita dapat melakukan apa saja yang kita kehendaki. Sekali lagi, Tuhan Yesus datang bukan untuk memulai mendirikan sebuah perkumpulan di mana kita semua dapat merasa nyaman di dalamnya. Bukan untuk itu. Tuhan Yesus pun tidak pernah memberikan perintah, pergilah ke seluruh dunia dan bangunlah gedung-gedung ibadah untuk kemuliaanku. Ya, jangan lupa juga menara doa 100 lantai dan bukit-bukit doa dan bla 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 dan sebagainya, saudara. Tapi dia berkata di dalam Matius 26 ayat 61, aku mendapat merubuhkan bait Allah ini dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Wah, ini begitu membuat orang-orang Farisi dan sekitar begitu marah, saudara. Bagaimana mungkin Yesus membangunnya 3 hari, sementara mereka membangunnya waktu-waktu bertahun-tahun, saudara. Karena mereka tidak memahami apa yang Yesus katakan. Mereka tidak mengerti apa yang Yesus maksud. Karena Yesus sedang mengatakan tentang pergantian tubuhnya yang fana dengan tubuhnya yang sesungguhnya. Yang Yesus maksudkan adalah kita menjadi tubuhnya. Kita yang menjadi baitnya. Kita telah dipilih untuk menggantikan bangunan yang jasmania sifatnya. Nah, seringkali kita mengira bahwa kehidupan Kristiani hanya berlangsung di dalam kebaktian-kebaktian. Segala sesuatu aktivitas keagamaan dalam gedung gereja kita anggap sebagai kehidupan Kristiani. Maaf saudaraku, mungkin saya agak keras, tetapi hari ini sekali lagi saya mau katakan kepada saudara secara pribadi, saya tidak menentang rekan-rekan Bapak Ibu Saudara yang tetap beribadah mengikuti tradisi gereja yang sudah ada atau yang saudara yakini. Sekali lagi, saya tidak menentang itu. Tapi saya ingin menekankan saudaraku bahwa ibadah kita akan menjadi sia-sia bila mana Tuhan Yesus tidak menjadi pusat kehidupan kita dalam keseharian kita. Karena apa, saudara? Karena Yesus datang untuk membawa sesuatu yang baru, yaitu apa? Kerajaan Allah. Tuhan menempatkan kita di dunia untuk memberitakan kabar baik pada dunia yang terhilang, kan? Untuk memperluas kerajaannya. Dan bukannya untuk menikmati hidup untuk pemuasan diri kita sendiri. Karena kita adalah terang bagi dunia ini. Tuhan menempatkan kita di lingkungan rumah, tempat bekerja, sekolah, kampus, pasar, dimanapun.
Dengan satu tujuan supaya kita bersinar, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Begitu juga kita setiap pria, kepala rumah tangga, kepala keluarga Kristen harus menjadi imam bagi keluarganya sendiri. Bagi siapapun yang hendak memimpin umat Tuhan, harus terlebih dahulu menjadi imam yang baik dalam rumah tangganya. Itu yang Alkitab katakan. Persyaratan bagi orang-orang yang ingin memimpin umat Tuhan. Mereka kalau mau memimpin orang lain, syaratnya apa? Bisa memimpin keluarga, rumah tangga. Mereka harus mempunyai rumah tangga yang baik. Dan anak-anak sendiri menghormati mereka. Jadi, saudara, kalau keluarga kita saling mengasihi dan hidup di dalam kebenaran, maka kita akan jadi saksi yang efektif dan penuh kuasa di dalam masyarakat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah waktunya bagi kita untuk tidak menjadi orang Kristen yang berorientasi pada kegiatan, tetapi hubungan dengan Tuhan. Relationship with God, saudara. Itu yang esensi. Ingat, Tuhan Yesus datang kepada kita. Ia berinkarnasi. Ia menjalani kehidupan dengan menjalin hubungan dengan kita di bumi ini. Inkarnasi berarti ia ada dalam daging atau dalam tubuh manusia. Ia adalah kebenaran dalam wujud nyata sehingga semua orang dapat melihat. Hingga kini Tuhan Yesus masih berinkarnasi. Oleh karena itu saat ini kita adalah kakinya. Kita adalah tangannya. Kita adalah matanya. Dan kita juga adalah mulutnya. Kita adalah tubuh Kristus, saudara. Kita adalah baitnya dan kita adalah bait Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Namun kita bukan Allah, tetapi Allah tinggal di dalam kita. Saya pikir ini merupakan kebenaran ataupun sebuah realitas yang dapat mengubah kehidupan saya dan saudara secara dramatis yang perlu diperhatikan oleh semua kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mulai mengizinkan firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja secara limpah dalam diri kita. Sehingga kehadirannya bisa terlihat dengan jelas dari dalam diri kita. Dan biarlah kiranya firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi kita semua, saudara. Mari kita menjadi murid yang bertumbuh setiap hari, saudara. Kita menjadi gereja yang menjadi berkat, menjadi terang, menjadi teladan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara, saya ingin berdoa bagi kita semua hari ini. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah bait-Mu. Kami adalah tempat kediaman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau belajar menjadikan Kau Raja satu-satu dalam hidup kami. Engkau yang berkuasa memerintah atas setiap pilihan kami, keputusan kami. Hanya Tuhan yang berkuasa. Kami membebaskan, kami membuka ruang untuk Kau bekerja melalui kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dan menjadi saksi ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami juga memikul salib kami setiap hari. Kami boleh mengalami pembaharuan pikiran setiap hari Tuhan. Dan biarlah juga kami Tuhan hidup dipenuhi oleh Roh-Mu. Dan kami juga dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Yaitu hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh menjadi teladan, menjadi berkat. Dimulai dari keluarga kami, lingkungan kami, masyarakat kami. Bahkan bagi saudara seiman di gereja kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Secara khusus sama berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurnya Engkau sudah disembuhkan. Yang lemah diberikan kekuatan Tuhan. Yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Tuhan berikan damai sejahtera dan sukacita. Yang terluka Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan. Yang terikat Tuhan bebaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Terima kasih Pak Ferdinand yang sudah memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah apa yang kita dengar pada hari ini kita boleh praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, kita ingat selalu 3M dan kita ingat selalu dengan protokol kesehatan. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Dan jangan lupa saudara yang dikasih Tuhan, kita terus berjaga-jaga ya. Kita terus menjaga imun tubuh kita supaya sehat. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat ibadah pada hari ini. Kau sudah memberkati kami lewat pujian, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang kami dengar pada hari ini Tuhan, kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati hamba-Mu Ferdinand Ginting yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Engkau pakai semakin hari semakin luar biasa. Engkau berkati keluarganya Tuhan, Engkau berkati kehidupannya, pelayanannya Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Engkau berkati bangsa kami, Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan dari berbagai macam krisis yang terjadi di bangsa kami Tuhan. Engkau berkati terus bangsa kami, biarlah virus corona ini boleh berlalu dari bangsa kami Bapa. Tuhan berkati terus Tuhan, dan biarlah bangsa kami penuh dengan damai sejahtera-Mu. Bangsa kami ada salom di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan hikmat-Mu Tuhan, agar hamba-Mu Tuhan, agar Bapak Presiden Tuhan dapat memimpin bangsa ini Tuhan dengan adil dan bijaksana. Ya Tuhan, Kau juga berkati dari jajaran tertinggi sampai yang terdas sekalipun Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan, berkati ya Bapa. Tuhan, Kau juga berkati para dokter-dokter Tuhan, oh yang menangani COVID Tuhan, dan Kau lindungi, jaga Tuhan, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, terlebih virus corona. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu, berkati Tuhan jemaat-Mu Tuhan. Oh GBI Bethlehem Dadap Tuhan, Duta Bandara, berkati Tuhan kehidupannya, berkati Tuhan masa depannya, berkati ekonominya, berkati kesehatannya Bapa. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, dari segala kecelakaan, dari segala roh maut, dari segala virus corona di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, biarlah berkat Allah melimpah atas seluruh jemaat-Mu Tuhan. Oh yang bekerja, Engkau berkati mereka, boleh menjadi pekerja-pekerja yang takut akan Tuhan, yang punya usaha Tuhan berkati Tuhan. Oh usahanya boleh diperluas Tuhan, diperlebar, ditambah-tambahkan ya Bapa. Yang studi Tuhan berkati, boleh menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang sakit, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau menjamah Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu yang sedang sakit Tuhan. Sembuhkan Tuhan, pulihkan Bapa. Oh Tuhan, sembuhkan Pak Tri, sembuhkan Tuhan seluruh Tuhan Yesus hamba-hamba-Mu yang sedang sakit Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau angkat tangan, kita mau terima berkat. Saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuannya dengan Roh Kudus yang membawa kita semakin serupa dengan Yesus. Mari kita mau terima di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat Tuhan yang berkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.